Selamat datang di Ngomong Aja Dulu. Di rubrik ini seperti biasa saya ingin bercerita, berbagi pandangan, berbagi wawasan dan lain sebagainya. Dan di video kali ini saya ingin bercerita juga terkait bagaimana metode saya ketika menghadapi berbagai macam situasi dalam hidup. Ya tentu sebagai seorang manusia, umumnya manusia, pasti kita pernah merasakan yang namanya sedih, terpuruk, kecewa dalam situasi yang dilema dan lain sebagainya. Tapi pasti dari kita mempunyai metode masing-masing untuk menghadapi berbagai macam situasi tersebut. Kalau saya misalnya, dari mulai saya merasakan bahwa hidup tidak selalu baik-baik saja, artinya saya mulai merasakan sedih, mulai bisa merasakan bagaimana kecewa terhadap orang lain, mulai merasakan sakit hati dan lain sebagainya. Metode yang saya gunakan adalah dengan cara menulis. Menulis bagi sebagian orang mungkin terdengar umum ya, terdengar akrab di telinga banyak orang. Tetapi yang saya maksud menulis adalah menuliskan berbagai macam rasa yang kita rasakan ketika menghadapi berbagai situasi tersebut. Singkat cerita, saya itu mulai punya kebiasaan menulis itu ketika dulu memasuki usia SMP. Di usia SMP tentu kita mulai memasuki dunia remaja, di mana kita mulai merasakan kesedihan yang penyebabnya mungkin terdengar receh kalau di usia saya sekarang. Bisa karena tidak mendapatkan teman yang baik, bisa dengan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman, atau mungkin kita sudah mulai mengenal yang namanya percintaan, mulai menyukai lawan jenis dan lain sebagainya. Terus kemudian lawan jenis yang kita sukai ternyata tidak balik untuk menyukai kita, mungkin seperti itu. Kita mulai merasakan berbagai macam kesedihan, berbagai macam gradasi rasa. Dari situ saya mencari metode bagaimana menghadapi berbagai macam rasa yang timbul dalam hati saya. Dan pada awalnya saya itu cuma iseng untuk nulis-nulis saja apa yang saya rasakan. Tujuannya sederhana, tujuannya untuk sebagai cara saya untuk menuangkan rasa, menuangkan perasaan saya ke dalam sebuah media. Dan saat itu media yang saya gunakan adalah media tulis-menulis dengan pena dan buku. Dan ternyata lambat laun hal tersebut menjadi kebiasaan saya ketika saya menghadapi berbagai macam situasi yang menurut saya belum bisa langsung saya olah atau belum bisa langsung saya sikapi. Biasanya misalnya ketika menghadapi situasi sulit, di mana kita ditinggalkan seseorang, kita sulit untuk meregulasi ini kenapa saya ditinggalkan, kenapa orang itu meninggalkan kita, kenapa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dari hal-hal atau peristiwa tersebut, saya kemudian tidak langsung menyikapi, tidak langsung kemudian misalnya marah, atau tidak langsung kemudian memprotes orang yang meninggalkan kita, atau tidak langsung untuk menghakimi diri sendiri, tidak langsung seperti itu. Saya berusaha untuk duduk sendiri, cari tempat yang tenang, terus kemudian mengambil sebuah pena dan buku untuk saya menuliskan apa yang saya rasakan. Dari situ ternyata apa yang kelihatannya itu semeraut di kepala, apa yang kelihatannya itu masalah yang besar dalam benak saya, atau apa yang kelihatannya itu sulit untuk dipecahkan dari masalah-masalah tersebut, ternyata tidak seberat itu ketika kita mulai menuliskannya, ketika kita mulai merenungkannya dengan cara ditulis. Ternyata hal tersebut tidak serumit yang kita kira. Ternyata ya, masalah itu akan terasa berat ketika belum terurai, mungkin seperti itulah ibaratnya. Jadi ketika masalah itu kita urai dalam kepala kita, setidak-tidaknya masalah itu tidak seberat apa yang kita bayangkan.
Nah, hal ini ternyata berkesinambungan dengan sebuah penelitian yang belum lama saya baca. Mungkin ketika saya mulai masuki dunia perguruan tinggi, perkuliahan, mulai menganalisis diri saya sendiri, kenapa kok saya suka menuliskan hal-hal yang kelihatannya rumit, terus kemudian saya tuliskan ternyata itu tidak serumit yang saya bayangkan. Ternyata beberapa penelitian juga mengatakan seperti itu, bahwa menulis itu bisa menjadi semacam terapi, atau saya menyebutnya sebagai sebuah katarsis, sebuah penyembuhan diri atau penyucian diri. Dan itu saya rasakan sendiri dari mulai menginjak usia remaja SMP tadi sampai sekarang, ketika saya menghadapi berbagai macam situasi yang belum bisa saya cerna secara mental atau secara pikiran, saya coba duduk sendiri dan menulis apapun terkait perasaan saya yang ingin saya tulis, ya saya tuliskan. Di situ saya merasakan seperti ini, seperti bercerita dengan seseorang, curhat dengan seseorang. Tapi sayangnya dulu saya kan tidak terlalu percaya kepada orang. Artinya maksudnya di sini tidak percaya kalau apa yang saya ceritakan itu bisa rawan untuk diceritakan ke orang lain, menjadi bahan gibah orang lain. Jadi lebih baik saya tuliskan, saya renungkan sendiri, dan buku, pena adalah teman untuk saya curhat, seperti itu. Dan ternyata seperti itu yang saya temukan, bahwa dalam sebuah penelitian, bahwa menulis itu ternyata bisa menjadi sebuah terapi untuk diri kita ketika kita menghadapi berbagai macam hal yang tidak bisa kita cerna, tidak langsung bisa kita cerna, seperti itu. Lalu pertanyaannya, apa yang mesti kita tulis? Menurut saya, apapun itu yang ingin kamu tulis, ya tulis satu. Mungkin rasa ketika kamu dilema, atau mungkin kekhawatiranmu, atau mungkin pikiran-pikiran yang selama ini ada dalam benakmu, dan lain sebagainya. Apapun itu bisa kalian tulis dan coba dirasakan nanti seperti apa daya magisnya dari proses menuliskan apa yang kita rasakan ini. Jika teman-teman mempunyai masalah yang kelihatannya sangat besar, yang kelihatannya, ya saya katakan yang kelihatannya sangat besar, atau mungkin hal-hal yang dirasakan sangat membebani pikiran atau hati, coba teman-teman untuk ngambil situasi di mana teman-teman bisa berdiam sendiri, ambil pena, ambil buku, terus kemudian dituliskan. Boleh dengan musik, boleh dengan musik instrumen dan lain sebagainya, boleh dengan melihat pemandangan lepas dan lain sebagainya. Ada beberapa orang yang cocok dengan metode itu, termasuk saya, mungkin termasuk teman-teman yang mendengarkan. Dicoba saja dan rasakan bagaimana magisnya menulis sebuah apa yang kita rasakan. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang mungkin saya nggak tahu di sana menghadapi berbagai macam situasi atau masalah, mungkin bisa mencoba untuk memakai metode ini dengan menuliskan apa yang kalian rasakan, menuliskan apa yang sedang terasa membebani pikiran kalian, dan dengan begitu mungkin masalah itu memang tidak selesai 100%, tetapi setidak-tidaknya kita sudah menyelesaikan 70% dari masalah tersebut, masalah yang ada dalam pikiran kita, masalah yang terasa membebani pikiran kita. Mungkin seperti itu, dan terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.